Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Satu lagi, seorang pria dicurigai terjangkit virus corona dirawat di ruang isolasi di Rumah Sakit Metro. Belasan rumah warga di Metro porak-poranda diterjang angin puting beliung. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas terapung di sungai tanpa menggunakan busana di Lampung Utara. Sesosok mayat pria ditemukan warga terapung di pinggir sungai Waigatel di Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Senin siang. Kabar penemuan mayat pria tanpa busana ini pun langsung menggegerkan warga sekitar untuk menyaksikan dari jarak dekat. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh Maman Tobia, seorang pemancing. Penemuan mayat ini kemudian dilaporkan ke pamong desa yang diteruskan ke polisi. Saya dari bawah ke atas kan, pikir saya kan mau mancing kan. Nah pas saya ngelihat kok ada ini, kata saya mayat. Kira saya boneka itu bang, taunya ini mayat kok dirubungin laler. Saya boneka itu. Tadi sama siapa mancing? Sendiri. Dari atas ke bawah. Langsung ngelapor ke warga, Pak? Langsung lapor ke warga saya. Saat baru dievakuasi, tidak satu pun ditemukan kartu yang menunjukkan identitas korban. Warga sekitar pun tidak mengenal wajah korban. Dari pemeriksaan di tubuh korban ditemukan adanya bekas luka sayatan di bagian dada. Sejauh ini, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian korban karena dibunuh atau kecelakaan terjebur ke sungai. Kita temukan itu umur sudah sekitar 50-an tahun, dalam kondisi sudah membengkak. Untuk luka-luka itu belum diketahui pasti. Tapi ada luka tusukan? Ya, di bagian dada sebelah kanan itu terdapat luka, cuman itu kita belum pastikan bahwa itu luka akibat benda tajam ataupun kayu ataupun bambu, itu belum tahu. Untuk kepentingan penyidikan, mayat korban yang belum diketahui identitasnya ini dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Ria Kudu, Kota Bumi untuk menjalani otopsi. Ciri-ciri pelaku, tinggi badan sekitar 160 cm, rambut pendek, wajah jenis oval, dan usia diperkirakan sekitar 50 tahun. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarga seperti ciri-ciri di atas, diharap dapat melaporkan langsung ke polisi di Lampung Utara ataupun mendatangi langsung ke Rumah Sakit Umum Daerah Majen Ria Kudu, Kota Bumi. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Tulang Bawang Barat Senin siang menampung 3 orang anak yang menjadi korban penganiayaan. Para korban merupakan kakak beradik dan pelaku penganiayaan diduga adalah pamannya sendiri berinisial MW berusia 48 tahun. Para korban masing-masing adalah kakak laki-laki berinisial FA berusia 15 tahun, adik perempuannya berinisial YN berusia 10 tahun, dan adik laki-laki bungsu berinisial MR berusia 8 tahun. Para korban mendapat perlakuan kekerasan dari pelaku di rumahnya di wilayah Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka memar di bagian kepala, punggung, dan tangannya. Korban berinisial YN bahkan mengalami patah tulang di bagian tangan kanannya. Kalau proses kekerasannya pasti LPA Tulang Bawang Barat, saya sudah berkoordinasi dengan ketua, itu sangat mengutuk sekali tentang kejadian ini. Untuk upaya-upaya hukumnya, tetap kita dari LPA akan duduk bersama, duduk bareng dulu untuk mengambil langkah-langkah upaya hukum lebih lanjut. Karena kami juga tidak bisa gegabah apakah betul ini juga hasil tindakan yang dilakukan oleh keluarga ataupun memang ada orang-orang lain di luar itu juga yang ikut melakukan.
Kita tidak. Para korban merupakan kakak beradik yang terlantar dampak perceraian orang tuanya. Sang ibu pergi tak tahu kemana, sementara sang ayah mengalami depresi dan sedang menjalani pengobatan di luar daerah Waikanan. Sejak terlantar itu, korban ditampung dan diurus pamannya. Namun selama di rumah pamannya yang juga pelaku penganiayaan, korban kerap mendapat perlakuan kasar. Korban kerap dianiaya dengan tangan bahkan dengan kayu. Kabar penganiayaan 3 korban oleh pamannya sendiri ini dilaporkan warga, kemudian ditindaklanjuti oleh petugas LPA dan Dinas Sosial setempat untuk menampungnya sementara. Masalah ini rencananya akan dilaporkan ke polisi setelah kondisi kesehatan dan psikologis para korban membaik. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Jadi kalau misalnya disuruh 4 orang yang merupakan oknum jurnalis dan oknum anggota lembaga swadaya masyarakat serta 1 warga biasa ditangkap tim Kobra Polres Lampung Utara Selasa dini hari. Kelima pelaku tersebut ditangkap saat sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di sebuah rumah toko di Jalan Lintas Sumatera, Desa Kembang Tanjung, Kecamatan Abung Selatan. Kelima pelaku berinisial JN, LK, NR, EI, dan ER langsung dibawa ke Mapolres Lampung Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku mengaku memang merencanakan untuk melakukan pesta narkotika usai menghadiri sebuah acara. Dari para pelaku, polisi menyita 3 bungkus kecil kosong dan 3 bungkus kecil berisi sabu-sabu sisa pakai beserta alat hisapnya. Polisi menangkap para pelaku berdasarkan laporan masyarakat yang mengetahui tempat tersebut kerap dijadikan tempat pesta narkotika. 5 pelaku ini ditangkap di sebuah ruko di daerah Abung Selatan, Lampung Utara. Kronologi penangkapannya, Pak? Nah, kronologisnya kita dapat informasi ada pesta narkoba di sebuah ruko. Setelah kami lakukan penindakan, kami dapatkan 5 orang memang sedang melakukan pesta narkoba. Berikut barang bukti ada di meja dan para tersangka ini bersembunyi di bawah meja. Apakah ada pelaku lain, Bang? Untuk sementara masih dalam pengembangan. Kelima pelaku kini masih menjalani pemeriksaan lanjutan, sementara polisi masih mendalami siapa bandar narkotika yang menyuplai sabu-sabu pada para pelaku. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 112 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Stakila Lestari, balita berusia 4 tahun ini sehari-hari hanya dapat terbaring lemah di kasur kecilnya. Sesekali ia menggeliat sambil matanya tampak seperti melihat sekitar. Sang ayah pun terkadang mengangkat Sakila untuk membantunya duduk di pangkuannya sambil tangannya memijat jari-jari tangan dan kaki mungil anaknya tersebut. Ya, begitulah kondisi Sakila yang sejak usia 10 hari setelah kelahirannya menderita kelumpuhan dan kebutaan. Sementara sang ibu meninggal setelah melahirkannya. Sang ayah Rohman, warga desa Daya Sakti, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya bisa pasrah. Pasalnya, sejak Sakila mengalami kelumpuhan dan kebutaan, tidak ada satupun pihak puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten setempat yang datang memberi perhatian. Ia dan anaknya bahkan tidak masuk dalam daftar keluarga penerima bantuan apapun dari pemerintah. Mohon dibantu anak saya, kondisinya kayak gini. Siapa tahu bisa hidup normal kayak yang lain-lainnya. Bisa jalan, bisa ngomong, bisa melihat. Rohman yang hanya seorang petani dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan pun hanya mampu mengobati Sakila semampunya tanpa pernah mendapat perawatan medis yang intensif. Kini Rohman pun berharap ada uluran tangan para dermawan atau perhatian pemerintah setempat demi kesembuhan anaknya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat.